membahas surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 25, masih dalam The Noble Quran, The Meaning and the Commentary. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang diperuntukkan untuk Allah karena bukti rasa syukur kita. Barang siapa yang selalu bersyukur, kenikmatan berlipat ganda. Kenikmatan yang berlipat ganda itu yang membuat hidup kita abadi dalam kesenangan, dalam kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 25, masih dalam The Noble Quran, The Meaning and the Commentary, yaitu ayat 21 sampai 25. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh mankind. Nas ya. Jadi mankind itu umat manusia. Worship your Lord Allah. Jadi Rabbun itu Allah. Siapa itu? Alladzi khalaqakum, who created you and those who were before you. Jadi Allah not only create you, but Allah create those who were before you, so that you might become al-muttaqin. Maka Allah menggambarkan sebagai Khaliq, menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Maka kamu harus bertakwa. Ini adalah ajaran yang harus dilakukan. Jadi become al-muttaqun, the pious. Bisa the pious man, the pious woman. 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Who has made the earth a resting place for you? Firosh, kasur atau hamparan. Jadi Allah yang menciptakan ini masih dalam konteks Allah Al-Khaliq yang menjadikan the earth a resting. Jadi hamparan, firosh itu arti letter lucknya adalah kasur, firosh. Was-samaa'a bina'an, hamparan agar kamu bisa beristirahat. And the sky as canopy, langit sebagai bina. Canopy apa? Atap ya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, and sent down water rain from the sky and brought forth therewith fruit as provision for you. Jadi Allah yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian airnya turun ke bumi mengairi pertanian. Dari hasil pertanian itu kamu nikmati sebagai rizki, rizkon, provision for you. Jadi Allah menciptakan melewati sunnatullah. Pertanian menjadi subur gara-gara ada air. Ada air yang menurunkan Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi setelah sudah jelas itu semuanya dari Allah, provision from Allah, then don't set up rival unto Allah in worship. Jangan buat tandingan sekutu-sekutu bagi Allah dalam beribadah. Ini artinya kita dilarang asyirku, musyrik, menyekutukan Allah. Well you know, padahal kamu tahu tadi. Tahu apa? That He alone has the right to be worshipped. Karena satu-satunya zat yang patut disembah itu hanya Allah saja. Intinya secara naluri hati orang itu memikirkan tidak ada kekuatan yang menandingi kekuatan makhluk. Hanya Allah saja Sang Maha Pencipta, Allah Al-Khaliq. 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. And if you are pagan, jadi you ini ditujukan kepada penyembah berhala, pagan, Jews, Yahudi, and Christian, dan orang-orang Kristen. Ditujukan di sini kepada orang-orang penyembah berhala. Are in doubt concerning that which we have sent down, it as Al-Quran. Jadi kalau kamu masih ragu, firoibin, you are in doubt concerning that which we have sent down. Jadi kalau kamu ragu terhadap yang kami turunkan kepada our slave, ala abdina, who is slave? Muhammad, peace be upon him. Jadi kalau kamu masih ragu terhadap kebenaran Al-Quran, maka produce a surah chapter as the light thereof and call your witness, supporter and helper beside Allah if you are truthful. Jadi kalau kamu masih ragu terhadap kebenaran Al-Quran, maka bikinlah ayat yang serupa. Maka buatlah surat atau Al-Quran yang serupa.
Kalau perlu panggil atau call your witness, call your supporter, call your helpers untuk bisa membuat ayat tandingan. Kalau kamu ragu terhadap kebenaran Al-Quran yang selain Allah, beside Allah, in kuntum shodiqin, if you are truthful, kalau memang kamu orang benar, bikin surat tandingan, bikin Al-Quran tandingan. Verse 24, fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattakun narul lati waqudan nas wal hijar uiddat lil kafirin. But if you do it not, and you can never do it, kamu sekali-kali tidak bakal bisa membuat atau membikin ayat yang mungkin serupa atau sama. Kalau kamu tidak bisa dan tidak akan pernah bisa, maka ittaqun nar, then fear the fire, takutlah kepada siksa api neraka. Yang mana api neraka ini adalah fuelnya, bahan bakarnya is man and stone. Bahan bakar neraka itu apa? Manusia dan hijar, batu-batu. Man and stone, batu. Prepare for the disbeliever, yang disiapkan bagi orang yang tertutup mata hatinya, yang tidak percaya, yang tidak yakin. Uiddat lil kafirin. This is verse 24. Next, verse 25. Wa basyiril ladina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, and give glad tidings to those who believe and do righteous good deed. Bagi orang-orang yang amanu wa amilu, bagi orang-orang yang yakin, beriman dan melaksanakan keimanannya. Amilus sholihat, give glad tidings, beri mereka kabar gembira. That for them will be garden under which a river flow, paradise. Bagi mereka orang yang amanu wa amilu, garden atau jannah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mengalir air susu, mengalir air madu, dan mengalir air arak, dan semuanya adalah kenikmatan. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Every time they will be provided with fruit therefrom. Setiap waktu mereka disiapkan atau fruit therefrom, mereka mengatakan, qalu, this is what we were provided with before. Sepertinya rizki ini sama dengan rizki yang Allah berikan ketika saya berada di dunia. Orang yang beribadah sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menghasilkan kenikmatan yang banyak. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka kenikmatannya pasti sungguh akan berlipat-lipat ganda. Jadi yang dimaksud surga di sini, bagian kenikmatannya semenjak kita berada di bumi sampai kita menuju ke alam akhirat. Ini sama ini, min thamaratin rizqon. Jadi rizkinya sama, ruzikna min qablu. Hadzal ladzi ruzikna min qablu. Jadi setelah kita meyakini bahwasanya rizki yang diberikan Allah ini, mereka bersyukur. Wa utu bihi mutasabiyah, mereka diberi sesuatu yang hampir sama. And they will be given thing in resemblance, mutasyabihah, yang hampir sama. Apa maksudnya di sini mutasyabihah? It as in the same form but different in taste. Sepertinya rizkinya itu sama tapi rasanya berbeda. But different in taste. Walahum fi azwaju mutahharatun wa hum fiha khalidun, and they shall have therein azwaju mutahharatun. Jadi bukan hanya kenikmatan makanan aja, tapi bagi mereka adalah pasangan-pasangan mutahharah yang suci. Jadi keterangan di sini pasangan having no menses, pasangan yang tidak pernah mens, pasangan yang tidak pernah stools atau buang air besar, dan pasangan tidak pernah buang air kencing. Mereka semuanya mutahharatun. Jadi nggak ada keburukannya, nggak ada kotorannya. Azwaju mutawahum fiha khalidun, and they will abide therein forever. Mereka berada di dalam kenikmatan itu abadi. Orang yang beribadah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bersyukur, dia akan diliputi kenikmatan yang banyak semenjak hidup di dunia. Kalau itu dilaksanakan dia ketika di dunia, dia sudah menemukan surganya di dunia. Maka ini yang dikatakan hasanah dunia. Terus dilakukan sampai akhir hayat, dia akan menemukan surganya di akhirat. Hasanah dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Surga yang sesungguhnya. Setelah itu waqina adzabannar.
kenikmatan yang sangat kekal dan terhindar dari neraka. Waqina adzabannar, terhindar dari kesengsaraan. Jadi kalau pengen senang terus, berbahagia terus, ibadahnya sebagai tanda syukur, bukan hanya melakukan kewajiban. Faktakan apa yang dilakukan ini bentuk syukur, karena Allah sudah memberikan banyak rezeki. Kalau terus di posisi syukur, pikiran, hati, tindakan kita syukur, maka hidup kita dilimpahi banyak kenikmatan, dan ini sifatnya abadi selama kita bisa mempertahankannya. Jadi ibadah yang sesungguhnya ibadah yang diperuntukkan untuk Allah karena bukti rasa syukur kita. Barang siapa yang selalu bersyukur, kenikmatan berlipat ganda. Kenikmatan yang berlipat ganda itu yang membuat hidup kita abadi dalam kesenangan, dalam kebahagiaan. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.